Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman calon programmer di channel programmu. Oke, kita melanjutkan di video sebelumnya ya. Kita itu sudah membahas tentang data preparation. Di video kali ini kita akan membahas tentang future engineering ya. Eh, di video sebelumnya kita tuh sudah mengolah data ya untuk menampilkan data. Kita filter, sorting ya, duplicate ya, mengolah yang missing value juga gitu. Nah, di video kali ini ya kita akan mencoba ya mengolahnya ya, indexing. Kita langsung coba aja ya. Semoga ilmunya bermanfaat ya dan belajarnya tetap semangat gitu. Oke, kita langsung ke materi Future Engineering Movie Analytic ya. Oke ya. Yang kita akan bahas itu ada beberapa ya teman-teman ya. Ada aggregate, join, sama future engineering ya. Tapi yang aggregate sama join kita nggak akan mencontohkan ya. Mungkin kita akan contohkan nanti di video lainnya atau mungkin di seri lainnya ya. Kita akan langsung fokus ke future engineering gitu. Nah, tapi untuk aggregate dan join ya akan kita bahas teorinya dulu ya. Nah, habis itu kita ke future engineering, fitur ya, bukan future ya, fitur ternyata itu. Oke, jadi untuk agregat itu ya, agregat itu kita seperti mengecilkan scope data kita ya, fokus data kita. Gitu ya. Misalkan dari movie kita mau bahas dari apa ya, dari pace-nya aja gitu, atau gimana lah ya, yang lebih lebih khusus gitu ya, eh, lebih fokus gitu. Nah, kalau join ya ini sama seperti yang ada di database ya. Mungkin teman-teman pernah belajar ya, pernah belajar tentang join ya, inner join dan kawan-kawan ya. Sebenarnya sama ya, di Python juga sama. Ada join-join juga ternyata kayak gitu ya. Jadi join itu menggabungkan ya dua data atau dua tabel ya atau lebih ya yang terpisah. Ya, tapi sebenarnya mereka tuh terhubung gitu teman-teman ya. Ya, dalam suatu relasi gitu misalkan. Ya, di sini itu pun bisa ternyata gitu. Nah, untuk agregat sendiri ya, agregat sendiri misalkan di sini kita ingin menghitung rata-rata ya atau median atau banyak user ya yang memberikan rating ya. Ini kita ambil case contoh yang rating ya, data rating misalkan. Nah, kita pakai bikin variabel rating movies ya, rating dot group by, kita ngambil dari movie ID ya, dari kolom movie ID. Terus AGG ya, AGG itu untuk agregat itu untuk menghitung minnya misalkan tadi rata-rata, mediannya sama jumlahnya itu. Nah, di sini ternyata movie ID 1 ya atau movie dengan ID 1 itu rata-rata adalah 3,8 ya ratingnya misalkan dari orang-orang, dan jumlah orang-orang yang menilai itu 247 ternyata gitu ya, ada banyak sekali gitu ya. Namanya rating kan yang nilai lebih dari satu ya teman-teman ya, jadi eh, bisa lebih ya, lebih dari satu kan memang gitu. Nah, kalau di Excel aggregate itu seperti pivot table ya teman-teman ya, mirip-mirip pivot table gitu. Nah, di sini kita pakai group by ya, kolom apa, terus pakai .agg ya untuk aggregate gitu. Kemudian merging data ya, yang join tadi ya. Di sini ada 5 jenis join teman-teman, ada outer join, inner join, left join, right join, sama cross join ya. Ada gambarnya di sini ya, di sebelahnya. Tapi kita bahas satu persatu ya teman-teman. Nah, outer join di sini eh sebentar, lebih enak inner join dulu ya. Mungkin lebih gampang, lebih enak membahas yang paling mudah dulu, inner join ya. Misalkan ada dua tabel ya. Di sini movie ID-nya 1, 2, 3. Sedangkan yang tabel satunya itu isinya rating ya. Movie ID-nya 1, 2, 4 gitu. Ketika kita gabungkan ya, kita gabungkan, di sini kita bisa melihat movie ID 1 dan 2. Ya enggak? Di tabel title itu ada 1, 2, 3, di sini ada 1, 2, 4 ya. Satu ada nih satu, yaudah kita tambahkan title rating. Dua ada nih title B, ratingnya ada 2, 4 masuk. Nah, tapi ketika masuk baris ketiga ya,
di baris ketiga ini ternyata tidak ada nih ya, tidak ada data movie ID 3 ternyata. Ya udah berarti kita nggak perlu memasukkan data ini gitu ya. Jadi cukup 2 doang kayak gitu. Nah, gimana kalau left join? Nah, kalau left join jadi konsepnya sama ya teman-teman ya. 1 2 ini ada nih 1 2. Yang kosong kan 3 nih ya. Ini baris ketiga 3C 4 rating 1 gitu. Nah, maka yang kita masukkan adalah tabel yang pertama ya, yang left ya, tabel pertama yaitu yang 3. Ya, jadi ini masukkan ya dua-duanya. Sedangkan yang 3C ya, itu karena di sini enggak ada ratingnya, ya udah ratingnya kosong aja gitu. Ya, jadi mirip-mirip inner join ya, tapi yang data ketiga kita tetap masukkan gitu ya. Data tabel kiri lah kayak gitu. Terus yang right join ya, ini sama seperti left join, tapi kita balik ya. Yang masukkan bukan tabel leftnya atau tabel pertama, tapi tabel yang kedua, yang kanan gitu ya. Kita masukkan dengan title kosong, rating 1 gitu. Nah, kalau outer join itu gabungan like dan ref gitu ya. Jadi di sini ada movie ID sama title, ada movie ID sama rating ya. Kita masukkan semua. Dia 1 2 3 masuk nih. Ya 1 2. Nah, ini kosong ya, karena kan nggak ada tuh. Yang 4 sama, yang ini kosong, tapi kita masukkan. Gitu ya. Jadi tetap kita tambahkan. Nah, terus yang paling banyak itu cross join ya. Cross join itu gabungan dari semuanya. Jadi movie ID A ya, yang satu yang A itu digabungkan dengan ini ya. Ini dengan ini dengan ini dengan ini gitu ya. Jadi seperti ini. Ya, 125 ini. Terus yang movie ID 2. Ya, movie ID 2 itu kan BBW semua. Ratingnya kita tambahkan semua gitu ya. Yang 3 sama nih. Gitu. Ya, jadi cukup banyak. Kalau misalkan ada 4 ya udah tambahkan 4 4 4 kayak gitu. Ya, gitu joinnya. Oke. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya, sedikit membahas tentang aggregate sama join ya. Kita bahas teorinya dulu aja. Gitu. Nanti untuk praktikumnya mungkin kita bahas di sesi lain atau di video lainnya ya. Nah, kita masuk nih ke Future Engineering ya. Di Future Engineering ini kita itu bisa menggunakan beberapa operasi matematika teman-teman ya. Bisa plus, minus, kali, bagi, pangkat ya. Kalau pakai pandas pakai dot add, add, dot sub ya, mul, div dan pow gitu. Ya. Jadi bisa dibilang ya Future Engineering ini misalkan teman-teman bisa membuat kolom baru gitu ya. Misalkan di sini kita langsung membuat contoh ya. Contohnya ini membuat kolom profit namanya. Ya. Di CSV kita kan belum ada tuh kolom profit, belum ada. Ya, terus pingin kita tambahkan kolom baru. Nah, itu bisa nih pakai Future Engineering gitu. Nah, gitu. Ya, jadi penambahan kolom baru. Nah, jadi biar lebih enak ya case-nya, kita akan coba mengerjakan 4 soal ini. Ya. Kita akan coba pakai itu. Nah, di sini misalkan kita membuat kolom profit namanya ya, di mana kolom profit ini didapat dari worldwide box office dikurangi budget misalkan ya. Atau kalau ada rumus lain ya boleh silakan ya, misalkan international box office ditambah domestic box office dikurangi budget, nah itu bisa misalkan. Nah, kita masuk ke coding ya. Oke, ini codingnya udah banyak ya teman-teman ya. Future Engineering ya, soal pertama membuat profit teman-teman ya, membuat kolom profit. Ya udah kita bikin variable Marvel 2008 dengan nama profit ya. Kita membuat kolom baru untuk membuat profit ya. Mungkin saya tambahkan membuat kolom baru bernama profit ya. Misalkan ya, dimana profit itu kita ngambil dari data worldwide box office dikurangi budget ya, kita kurangi, kita jalankan. Udah berhasil. Coba kita hitung atau cari atau tampilkan profitnya. Oh, dapat nih Marvel 2008 profit. Oke, segini nih udah muncul. Nah, misalkan kita pengen sorting ya, mana aja film Marvel yang
profitnya paling tinggi gitu ya. Jadi kita memanggil variable Marvel 2008 ya. Kita panggil variabelnya, kita isikan di dalamnya berisi misalkan kita pengen nampilin movie profit runtime in minutes ya, biar kita tahu eh, berapa menit ya movie itu berjalan misalkan. Terus kita sort ya, kita sorting profit yang tertinggi dulu ya. Dimana di sini kita tambahkan 5 dulu ya. Sorting profit terbesar Marvel ya, berdasarkan nama movie dan profit. Kita jalankan. Nah, ternyata di sini endgame nih yang paling tinggi ya. Walaupun batchnya paling tinggi juga, ternyata profitnya juga tinggi ya. Nah, malah ini yang Avenger dengan budget tinggi kesalip nih sama Spider-Man No Way Home ternyata. Gitu ya. Jadi kita bisa menambahkan kolom baru ternyata gitu kalau ada di Python gitu. Nah, selanjutnya soalnya itu membuat kolom movie ya yang lebih dari 2 jam ya. Misalkan kita pengen melihat movie apa aja yang durasinya lebih dari 2 jam gitu. Ya udah kita pakai kita bikin variabel namanya Marvel long duration misalkan ya. Ini nama variabel itu bebas teman-teman ya, atau durasi doang atau apalah itu bebas. Sama dengan Marvel runtime in minutes ya ini ya. Ya kita pengen melihat menit Marvel yang lebih atau sama dengan dari 2 jam. 2 jam itu 60 kali 2 ya. Nah, kenapa ada as type in? Nah, karena biar nilainya itu 1 dan 0 ya, bukan true false gitu ya. Ini dihapus pun bisa sebenarnya ya, bisa. Ya, jadi silahkan mau pakai true false atau pakai 1 0 pun bisa. Kita jalankan, udah masuk. Kita coba jalankan lagi. Nah, ternyata di sini banyak film Marvel yang durasinya 2 jam lebih ya, teman-teman ya. Ini 1 0 0 0 ya. Berarti ini kurang dari 2 jam ternyata yang ini. Wah, ternyata ada yang rugi juga ternyata ya. Saya baru tahu malah. Kelewatan. Mana tadi ya? Nah, ini. Ya. Marvel movie profit long duration ya, karena kita sudah bikin variabel long duration di sini. Ya. Jadi tinggal dipanggil aja. Terus kita sort ya, sort value berdasarkan long duration aja deh ya, biar tahu kira-kira apa aja yang durasinya lebih dari 2 jam gitu. Nah, kalau teman-teman nggak mau sort juga bisa kok ya. Kalau nggak mau sort, dihapus aja sortnya, kita jalankan, maka akan tampil nih sesuai urutan indeksnya ya, gitu. Jadi bebas ya, mau di sorting boleh, mau di nggak sorting juga boleh. Itu masing-masing aja ya, sesuai dengan permintaan gitu aja. Terus membuat kolom panjang judul film ya. Kita mau mencari panjang judul film ya. Kali aja kita ingin menganalisis ya, apakah judul film itu berpengaruh ya, semakin panjang apakah semakin laku gitu kan. Ya udah kita carikan aja Marvel title length ya, misalkan untuk mencari panjang karakternya. Ya udah kita ngambil dari movie ya. Movie kan itu judulnya ya, judulnya yang ada di sini nih. Ini kan movie-nya nih namanya ya. Ngambil dari sini movie, dari kolom movie, di mana di data ini ya kita pakai fungsi namanya str.length ya untuk menghitung panjang huruf dari sebuah film ya, berarti gitu. Ini udah kita jalankan tadi ya. Terus kita jalankan lagi. Misalkan kita ingin mencari film Marvel ya yang panjangnya itu lebih dari 20 karakter. Nah, kita jalankan. Ya, jadi variabel Marvel dengan parameter panjang karakternya itu lebih dari 20 ya. Oke, kita cek, ternyata di sini ada banyak ya teman-teman ya. Captain America dan kawan-kawan ya. Kalau Iron Man kan enggak tuh ya, kurang dari 10 ya. Nah, ini tampil ya. Kemudian soal yang keempat ya, ini membuat kolom runtime ya. Tapi dari menit ke jam ya, kita mau mengubah ke jam ternyata gitu. Nah, di sini kita bikin variabel lagi ya, namanya duration hours ya. Nah, namanya
Kalau teman-teman mengubah namanya juga bisa ya, atau sama pun boleh silakan. Di sini saya kasih nama variabel Marvel 2008 duration hours. Nah, di mana variabel ini kita isi ya, kita isi Marvel yang kolomnya runtime in minutes ya, dibagi 60 ya. Jadi karena kita kan ingin melihat yang 2 jaman lah ya. Gitu. Nah, kita jalankan. Terus kita tampilkan ya Marvel 2028 ya. Dimana saya pengen nampilin movie profit sama duration hour misalkan ya. Atau yang profit dihapus juga boleh silahkan ya. Ternyata di sini sebentar, atau saya ini aja ya, saya sorting salah. Saya sort aja. Sort value misalkan by apa? By duration hours ya. By duration hours. Ascending, misalkan saya pengen mencari dari yang lebih lama ya, misalkan. Nah, ternyata yang lama itu endgame ya. Endgame ini ternyata banyak yang nomor satunya, paling lama, profitable, budgetnya paling tinggi, gitu ya. Nah, dari sini kan kita jadi tahu nih ya, apa sih film-film yang durasinya paling lama, yang punya profit paling tinggi kayak gitu. Nah, kemudian apalagi tadi? Udah ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya, fitur engineering ya. Kita bisa pakai perkalian, pembagian, penjumlahan ya, seperti ini tadi. Ya, seperti ini. Bikin mencari yang 60, bikin cari yang 2 jam ya per jam misalkan. Ya udah per 60 kayak gitu. Atau ini ada bonus ya, bonus 1 ya, misalkan saya pengen mencari grup ya. Saya pengen ngegrup berdasarkan tahunnya ya. Misalkan ketika tahun tertentu Marvel itu merilis berapa film misalkan. Nah, bisa nih pakai grup ya, Marvel 2008 ya, nama variabelnya masih dot group by release year dot size ya. Kita pakai size ya. Terus kita sort. Misalkan sort ya. Kalau nggak mau di sort juga boleh. Nggak apa-apa. Ya. Nah, di sini kita jadi tahu nih. Ternyata yang 2008 Marvel merilis 3. Di 2021 Marvel merilis 4 gitu. Nah, oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya untuk fitur engineering ya. Jadi kita sudah belajar ya cara mengolah datanya tadi ya. Dari pertama dari mengambil data CSV sampai sekarang ya. Kita membuat kolom baru ya untuk misalkan menganalisis kira-kira profitnya gimana gitu kan. Nah, itu udah kita coba. Oke. Ya, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa kembangkan lagi ya, bisa kembangkan lebih banyak lagi ya, karena function-function yang ada di Python itu cukup banyak ya teman-teman ya. Dari Pandas aja itu udah banyak banget ya. Jadi silakan jadi explore ya. Nanti kita sharing-sharing ya kalau misalkan teman-teman punya function yang menarik ya, silakan. Misalkan pengen mencari prediksi atau apa, nah silakan aja. Oke, saya tunggu kabar teman-teman ya, gitu. Oke, mungkin sekian dari video saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, mungkin terlalu cepat ya, atau mungkin ada penjelasan yang salah. Saya mohon maaf. Kalau misalkan ada yang salah, mohon dikoreksi ya teman-teman ya. Jangan malu-malu, karena saya juga sama-sama belajar juga kok ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya atau mungkin di seri lainnya ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.